Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesenjangan waktu sehingga kita dipertemukan di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menikah adalah impian bagi setiap orang dan merupakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan ibadah seumur hidup. Ada banyak alasan seseorang dalam menikah, seperti misalnya sudah siap lahir dan batin. Namun, ada kalanya seseorang menikah karena hamil atau sering disebut juga nikah karena kecelakaan akibat dari seks bebas alias zina. Seks bebas makin merajalela saat ini. Imbasnya, banyak wanita muda yang hamil di luar nikah. Bahkan, kini hamil di luar nikah sepertinya bukan lagi aib besar. Banyak kalangan remaja yang hamil karena zina dan seakan bangga menceritakan kehamilannya kepada teman akrabnya sehingga menjadi buah bibir di lingkungan sekitarnya. Lantaran aib, seringkali orang tua atau keluarga secepatnya menikahkan anak perempuannya yang hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Bahkan, ada pula yang mencarikan pria lain karena laki-laki yang menghamilinya telah kabur atau tidak bisa menikahi si wanita hamil dengan berbagai macam alasan. Lantas, bagaimanakah hukumnya jika seorang pria menikahi wanita hamil karena zina? Sahabat beriman, sekarang kita akan membahas hukum menikahi wanita yang hamil dari hasil zina. Dalam hal ini, terdapat dua contoh kasus. Pertama, nikahnya si wanita hamil hasil zina dengan laki-laki yang menzinainya. Kedua, nikahnya si wanita hamil ini dengan laki-laki lain yang bukan ayah dari bayi yang dikandungnya. Dalam perkara ini, ada perbedaan pendapat imam mazhab yang menghalalkan menikahi wanita yang sedang hamil karena zina dan ada juga yang mengharamkan pernikahan tersebut. Yang pertama, halal menurut mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah. Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa akad pernikahan seorang wanita pezina, baik dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria yang lain, hukumnya sah. Namun, dimakruhkan baginya untuk menggaulinya sampai wanita tersebut melahirkan apa yang dikandungnya. Mazhab Al-Hanafiyah pun mengatakan bahwa boleh seorang wanita yang dihamili oleh pria lain melangsungkan akad pernikahan baik oleh pria yang menghamilinya ataupun oleh pria lain. Namun, hukumnya haram jika menggauli wanita tersebut hingga masa melahirkan. Jadi, hukumnya boleh saja, namun dilarang untuk menggauli atau menyetubuhi wanita tersebut sampai pada saat wanita tersebut melahirkan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau gauli wanita yang hamil sampai ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga haid sekali haid. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, haram menurut mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Sedangkan pendapat mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah berbanding terbalik, yaitu menikahi wanita yang dalam keadaan hamil akibat berzina dengan laki-laki lain hukumnya haram. Dan keharaman ini berlaku mutlak, baik kepada laki-laki yang menghamilinya atau ayah si bayi, dan juga berlaku kepada laki-laki lain. Dasar keharamannya adalah dalil berikut ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah disetubuhi, dikawini seorang wanita hamil karena zina hingga melahirkan. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Said bin Al-Musayyab bahwa seorang telah menikah dengan seorang wanita
namun baru ketahuan wanita itu dalam keadaan hamil, maka kasus itu diangkat ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau memisahkan antara keduanya. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Pendapat larangan menikahi wanita hamil oleh lelaki lain juga ada didasarkan pada hadis, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika mengacu pada mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya ataupun dinikahkan dengan pria lain, meskipun dilarang baginya untuk menggauli sampai si wanita tersebut melahirkan bayi yang dikandungnya. Sahabat beriman, sebagai seorang muslim, sebaiknya kita menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, dan sekalipun kejadian itu terjadi, maka bersegeralah untuk memohon dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik permintaan tolong di dunia ini. Sejatinya, dunia adalah sementara dan yang kekal adalah akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya qaumi, innama hadzal hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar." Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Quran Surat Al-Ghafir ayat 39. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dijauhkan dari segala bentuk kesesatan yang ada di alam dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, saya memohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.